Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Mukarram, muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah, berkhusus pada ibunda Babah Syarifah Baharun sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali dalam rangka meneruskan menjadi ta'lim kita atau pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Hidayatus Salikin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Sahlan bersalahan ulama pada zikir yang terlebih afdal. Adakah zikir jahar afdal atau zikir sir afdal? Maknanya ulama dahulu berbeda pendapat antara zikir dengan nyaring ada suaranya dan zikir dengan hati yang tidak ada suaranya, mana yang paling afdal. Kata Syekh Abdul Mu'ad As-Sajili rahimahullah ta'ala bahwa zikir jahar itu afdal bagi orang yang mubtadi, yakni bagi orang permulaan menjalani jalan kepada Allah Ta'ala, yang galib bagi mereka itu keras hati dan kelam hati. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala, qad ajma'u ala annahu yajibu 'alal murid al-jahru bi dzikri wa anna dzikra bi sirri wa hawla yufidu ruqiyah. Sungguhnya telah muafakat kebanyakan ulama ahli tasawuf atas bahwasanya wajib atas murid itu berzikir dengan jahar, yakni menyaringkan akan suara mereka itu dengan zikir serta di dalamkannya akan suaranya itu, bahwa berzikir dengan sir dan perlahan itu tiada memberi faedah, akan menaikkan kepada martabat yang tinggi. Maknanya kita ini orang awam, maka kada bisa mencari hadis, Quran, tata cara berzikir. Al-Quran mengajarkan kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu hendaklah bertanya kepada orang yang ahlinya, ya ulama kita dahulu, jika kamu tidak mengetahui. Maka oleh Hasan Asy'ajali bahwa berzikir dengan nyaring itu lebih bagus kepada orang yang baru belajar. Karena bagi orang awam, zikir nyaring itu menghilangkan was-was di dalam hati, menghilangkan suara hati dan berbicara hilangnya dengan sebab zikirnya nyaring. Nyaring itu manfaatnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita supaya terdengar di dalam telinga, masuk lalu kepada otak kita, dari otaknya berfungsi ke jantung dan seluruh darah, daging, kulit. Itu tujuannya, bukan berzikir menyaringkan suara supaya didengar oleh orang sebelah itu kan ada manfaat, toko meriah aja, malah meruntuh amal ibadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu hanya untuk kita, bukan untuk orang. Apa yang dengarkan ke orang? Zikir, nyaringkan, menyaringkan untuk didengar oleh anggota kita sendiri. Telinga masuk ke otak, otak masuk ke jantung, hati. Proseslah melewati jantung, darah menjadi daging jadi kulit, tulang, bulu, urat, sumsum, seluruhnya masuklah zikir la ilaha illallah itu.
sebab dinyaringkan. Lalu itu lebih afdal bagi orang yang awal belajar. Amulaan sekali. Ada untuk supaya didengar oleh orang lewat, itu kan ada manfaat. Itulah yang disebut riya. Riya itu atau sum'ah itu untuk memperlihatkan amal. Baik dengan perbuatan, dengan suara. Kan ada apa manfaat. Maknanya ya untuk diri kita aja itu. Maka oleh Abdul Wahab Sya'rani lebih bagus. Bahkan beliau mengatakan wajib pada martabat ilmu, kan wajib pada martabat syariat. Kepada murid, orang yang baru belajar, menyaringkan zikir. Manfaatnya adalah untuk memindah perasaan kita kacau balau dengan berzikir la ilaha illallah, hilang tak kacau balau, terpindahlah kepada tenang. La ilaha illallah, tenang tak terpindahlah kepada ada merasa lagi. La ilaha illallah, kada merasa terpindah kepada seikung aja nang menolongi kawa berzikir Allah. Nah, ini dari satu perpindahan dengan sebab zikirnya nyaring, tapi ini kepada orang yang awal belajar. Maka dari itu ya badan kita bergerak ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, itu ada masalah di dalam berzikir. Ke kanan ke kiri itu di mana ambilannya? Di dalam ibadah ada kita ke kanan ke kiri. Seperti di waktu salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, berzikir la ilaha illallah, ada masalah. Yang penting mengerti apa. Gerakannya itu sudah ada contoh, cukup dalam salat itu pada contohan bahwa begitu memberi salam, tak kuling ke kanan, salam sudah ke kiri, ya bolehlah. Artinya ada perlu mencari dalil, ada pun riwayat para orang ahli tarikah itu mereka langsung dengan Rasulullah belajarnya itunya, belajar gerak apa semuanya itu. Kemudian di dalamnya ada unsur tarikah, jalan untuk memasukkan zikir la ilaha illallah ke dalam jiwa, dalam batang tubuh, hati, ruh, sir. Jadi kalau usah nang bingung lagi gerakan itu sudah nyatanya, boleh aja ada masalah. Waktu salat salam tuh kemana? Kanan, kemana pulang ke kiri? Memangnya ada boleh ya bid'ah kan? Boleh aja. Dan lagi sehingga bagi mereka bahwa berzikir ya dengan keras yang sempurna sehingga bergerak ke atas kepala mereka hingga kaki mereka, karena kata ulama tasawuf zakal murid rabbah jawajal bisyiddah wa azm tuyat lahu maqamatut tariq bisur'ah menjadi bodohin berkata abisatnya melihat tahu ghairu bisyahrin aw aktsara. Apabila berzikir memuliakan Tuhannya jawajal yang sangat kuat dan cita-cita yang keras serta dilipat baginya makam segala jalan kepada Allah sehingga sampai ia dengan segeranya dengan tiada berlambatan. Terkadang memutus ia dalam satu saat jalan yang tiada dapat diputuskan oleh ibadah yang lain dari zikir di dalam sebulan atau lebih banyak waktunya. Tetapi ini harus ada guru yang melajari, dan ini latihan ini awalnya sulangan karena kawa banyak orangnya. Di waktu berzikir ini kan kada ada orang itu harus sudah selesai belajar sifat 20. Setelah selesai 20 itu kan sifat 20 itu masuk dalam makna zikir la ilaha illallah, istighna dan iftikar. Dibacanya la ilaha illallah, sekali baca itu 20 terus itu ada 20 mustahil ada, satu harus ada. Itu sudah seluruh rukun iman, rukun apa saja di situ masuk semuanya ada. Zikirnya itu sudah itu, lalu zikirnya itu dijadikan amaliyah, disebut tarekah ngarannya. Amaliyah maka mengamalkan sebelum berzikir dengan yakin. Orang tuh harus tabari min hauli wal quwwah, berlepas dari dia punya daya dan kekuatan. Ada boleh ada mengontrol.
Ya la haula wala quwwata illa billah. Kada ada daya upaya. Awallah zikir dengan sunnah. Zikir pelan la ilaha illallah dari sebelah kanan akhiri. Itu hanya isyarat saja sebenarnya ke hati ini la ilaha illallah ke hati ini sebenarnya pukulannya. Terus seperti itu tetapi lepaslah dari upaya kita. Ini hanya sorangan aja. Sehingga karena apa yang diberi orang itu urusan Allah Ta'ala saja. Kita kadang-kadang kontrol. Nah di situ tidak ada makna selain zikir. Ya badan ini mau seperti apa dia semuanya zikir. Nah, itu tadi ada gurung, kada ada bergurung ini baramian aja. Nah, karena tujuannya untuk pengobatan, tujuannya untuk duit, nah apa ya itu? Itu karena baramian dah. La ilaha illallah saya kong gedebak apa tujuan? Itu gedebak kan sana belah sana, jauh apa? Katanya untuk cepat sehat badan. Nah ini bukan berzikir namanya, itu olahraga namanya. Di mulutnya aja berzikir, badannya olahraga. Enggak orang ini bukan itu. Makanya ini perlu ada guru. Di waktu dia berzikir, dia seperti biasa. Setelah itu diganti oleh Allah. Dia harus melapas, punya daya upaya. Tidak ada mengontrol diri itu, kada boleh ada lagi. Nah ininya di kamar sorangan dan dia harus tidak ada orang yang melihat. Itu awal gitu orang ini tujuannya tidak ada lain untuk memperlihatkan keagungan Allah bahwa daya kita memang seluruhnya adalah daripada la haula wala quwata illa billah. Nah itu aja amaliyah mengamalkan la haula wala quwata illa billah tidak ada pengontrolan. Tapi kalau sudah orangnya mengerti kan lagi maka itu la haula itu sudah jadi dah. Ada perlu lagi kayak apa biar mau berdiri jalan biar mau berdiri biar mau baring itu zikir dia. Ini itu sudah jadi. Nah, yang terbanyak kalau orang memakai tapi bukan tarikah berzikiran maka dia memakai zikir itu kayak apa aja sekehendaknya. Nah, sehingga berzikir baca kitab. Nah ini oleh beliau hendaklah berzikir dulu dengan keras kemudian suara itu di dalam himmah itu tidak ada sama sekali. Nah ini suara dia la ilaha illallah kata la ilaha illallah la ilaha itu dalam kata nah suara gitu orang ini di dalam sehingga nyaring kayak apa tetap di dalam diri ada kita nyaring sekalinya sampai 3 kilo kadang-kadang. Nah itu lain berzikir untuk kita itu ada tujuan lain yang disebut dalam kitab ini lain. Jadi awalnya itu biasa surangan itu kan kada khawatir sekaligus memulai langsung berzikir aja ada punya peradaban dia. Karena rohani ya, para aulia di kita nur Allah itu kadang mau menjadi guru kita kalau kita masih kotor. Bacaannya roh para aulia guru-guru kita. Dia mau jadi memimpin. Kalau orangnya masih ada dia udah istighfar, dia orang pembersihan jiwa, pembersihan badan. Baru memulai zikir, baru melapas daya upaya kita. Tapi kalau sudah kita masuk tariqah zikir, kada perlu ini. Itu hanya cukup mengikuti bagaimana susunan tariqah. Ikuti aja nah itu. Dalil demi itu dalam Quran sama kasar quluhum ba'da dzalika yaqal hija asyadu qaswa. Keras segala hati mereka. Kemudian itu seperti batu atau lebih sangat keras daripada batu. Maka bahwasanya tiada pecah batu melainkan dengan dipalu yang keras. Dengan segala hati manusia lembut. Melainkan dengan dipalu akan dia zikir yang keras lagi jahar. Itu alasan daripada dalil orang yang berzikir menyaringkan suara dengan himmah yang di dalam, suaranya di dalam, jangan di luar. Di luar ada manfaatnya, di dalam manfaat masuk ke dalam anggota apa seluruhnya.
Setelah itu sudah seperti itu, maka lepas seluruh daya upaya, itu yang disebut tabarri, mengamalkan kalimat la haula wala quwwata. Tidak ada boleh pengontrolan. Apanya yang kita orang beri itulah sudah kayak itu. Nah ini harus ada guru karena layau ini. Kita bahasa Banjar layau tuh kalau tahu dia apa lagi kayak. Nah, habisannya yaitu dikira nur Allah, roh orang baik masuk, sekalinya jin. Roh daur aja. Enak datang loh, aku Rasulullah jangan kayak itu jalan. Luput aja nah itu nah. Dia jin di dalam. Masuk kalau keluar lagi zikir kan bermanfaat kan hanya lidah. Jin itu bisa masuk melewati peredaran darah kita, masuk jurang tuh. Zikir nah itu bisa mengeluarkan tuh jin, dia tidak akan mampu bertahan karena zikir itu lebih tajam daripada hunusan padang. Lebih panas daripada api neraka. Dia lebih dingin daripada salju is. Itu lebih lagi kalau dia masuk dingin. Kalau dia panas ya tajam. Itu zikir sehingga syaitan mana bertahan di badan. Apabila kita berzikirnya bukan dengan lidah. Lidah berzikir, hati berzikir, ruh berzikir, datang tubuh seluruh berzikir. Kalau kada kayak itu ya masuk kayaknya tertawa kureng-kurengnya. Dikira orang jadi wali, tahu si anu nih, kehilangan datang tuh, tahu tuh dia anu barangnya dia orang wali, hantu di dalam jin itu asalnya memalikan zikir karena kada bisi guru. Kada kawa tahu, nah ini kecuali guru tuh memang menjalani itu. Kalau kada kayak apa, nak kawa di jalan di situ. Kitab apa ini hanya sekadar kita ilmu. Praktiknya itu harus berjalan dahulu. Kitabnya ini dalil untuk praktik. Nah ini penyakit panas sebabnya ini apa soal obatnya nah ini. Nah itu kan ilmunya. Setelah itu dokter memeriksa lah. Orang ini memang panas badannya apa penyakit panas atau lain. Ya panas itu banyak bisa para masalahannya. Ada panas sebabnya urat ini berubah. Urat di badan kita nah ini 360 urat. Dia ada yang bergerak, ada yang berdiam tanpa huruf. Nang berdiam itu bergerak, nang bergerak berdiam panasan badan kita. Bahasa orang tuh takilir. Nah itu ini kan sebab urat, ada sebab panas karena makanan. Ada sebab panas karena kurang istirahat, ada sebab panas karena memang dia masuk angin. Ada arah itu dokter lah ampunnya itu. Seperti itulah juga perjalanan orang beribadah. Nah itu hanya mengetahui bukan masalah dengan ilmu kasyaf, tapi dengan ilmu yang pernah dijalani oleh guru itu. Baru beliau kawa, nah ini harus seperti ini, harus seperti ini. Maka dari itu lalu zikir itu bisa kada banyak bacaannya. Kadang hanya ada sampai 300 sudah kada delik wujud orang. Maka wujud orang terganti itulah yang dimaknai melebihi daripada dia berkhalwat. Halwat bisa 7 hari, bisa 40 hari, bisa sampai setahun baru terganti wujud. Nah itu yang dimaksud oleh beliau. Akhirnya kayaknya mengembalikan terganti wujud orang itu. Nah itu bagaimana mengembalikan dia harus seperti biasa kembali. Jangan merasa dia menjadi Rasulullah, jangan merasa dia menjadi Allah, jangan merasa dia jadi orang aulia Allah. Dia kembali di awam. Itulah mana guru mengembalikan dari ini kepada semula. Kalau kau mengembalikan, nah itulah yang guru ngarannya. Tahu lagi sedih, bayar zikir, bayar empower, bayar pasangannya, habisannya bulan, tahun, kayak orang gila. Jadi gitu. Nah ini dahulu ngarannya. Jangan masuk di zikir itu. Masuklah di zikir hasanat. Cukup amalkan zikir biasa. La ilaha illallah. Nah ini
disebut namanya zikir untuk martabat mengamalkan setelah belajar sifat 20 khatam lalu mengamal 70.000 zikir la ilaha illallah untuk menembus diri tertembus dengan 70. Nah itu apabila fana, jadi fanalah diri, tergantilah dengan diri yang sebenar-benar diri. Nah itulah disebut penebus diri. Sebenar-benar neraka adalah hijab dinding. Nah, karena sudah dinding dibuka oleh Allah, kan ada lagi neraka. Kalau di dunia ini sudah bertemu Allah, di dalam kubur kada bisa kada bertemu. Di waktu dibangkit kada bisa, pasti bertemu sudah, karena di dunia bertemu. Tapi kalau di dunia ini kada bertemu, di dalam kubur boleh bertemu, boleh kadanya, kada tahu tuh keuntungan. Itulah yang disebut bahaya. Karena kada berdapat belum. Nah inilah melewati jurang napa surga itu dua macam. Surga yang didahulukan yaitu surga ma'rifat. Ma'rifat itu pertemuan hamba di dalam mesir. Hamba yang dikehendaki Allah, kita kada boleh mengaku. Kita bertemu Allah apabila jurang, nah itu tawakan orang, habis tumbur orang. Karena mengaku, nah ini bukan mengaku, kita mengamalkan satu amaliyah dari guru kita. Karena guru itu mengambil amaliyahnya dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah ada punya fadilah itu amaliyah. Yaitu sampainya kepada Allah, terbuka hijab. Akhirnya orang nama amalkan di bawah itu terbuka juga. Walaupun kita di bawah ada wali, ada orang awam, tapi namanya amaliyahnya itu tadi. Nah, daripada menyaringkan zikir, kemudian masukkan dalam seluruh ada gerak apa semuanya itu sama seperti dalil Quran. Orang itu sangat keras hatinya dibawahi untuk beriman kepada Allah kada mau. Batu apabila air hujan kan mengandung air, dia akan ada asalnya tanah. Tanah itu terlalu lama mengaras jadi batu. Udah jadi batu dibulikakan jadi tanah kada kawa lagi. Kalau tanah walau keras kayak apa kawa dibulikakan. Tapi udah jadi batu kada kawa. Kayak apa caranya menjadi batu? Hancur. Maka dihancurlah batu itu menjadi debu, baru dia kembali jadi tanah. Diri kita ini sebenarnya ya betul hati kita tuh caranya menghancur hati kita supaya kembali mengakui la ilaha illallah, mengakui dengan seluruh jiwa raga bahwa Allah berkuasa, Allah Tuhan, kita hamba, kita makhluk ciptaannya, Allah pencipta. Nah ini kada boleh kada berubah lagi. Kita akan mengaras aku, kita akan mengaras aku berkuasa kawa ini itu kita itu karena belum masih keras kayak betul. Nah, di zikirnya inilah nama mengembalikan orang itu. Seginya tuh semit bahwa ia berzikir bersama-sama dengan orang banyak seperti kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah. Qad ajma'a ulamna salafa khalafa ala zikrillah bi jama'ati bil masjid wa gaimin nakirin bi syartihi. Sungguh telah terhimpun segala ulama dahulunya, ulama yang kemudian sunnah berzikir dengan orang banyak sama dan terhimpun dalam masjid dan lainnya yang tiada disalahi oleh orang dengan syaratnya. Tapi bila berzikir dengan orang banyak berarti zikirnya beda sudah. Bagaimana maknanya? Nah, zikir orang banyak itu sebenarnya memberi keringanan kepada kita. Soalnya kita mengamaliakan zikir seharusnya 70.000. Karena kita banyak orangnya 1.000, berarti hanya cukup 70 kali. 70 kali dikali 1.000 jadi 70. Maka orang banyaknya seperti yasfa. Beri sapaan kita. Lalu si kitanya di waktu berzikirnya itu nang banyak tuh dijadikan satu. Itulah yang disebut syuhudul kasrah. Nang banyak deh satu yaitu Allah. Nang banyak tuh hanya sekadar majhar kebesaran Allah. Lalu nyata termasuk kita.
La ilaha illallah, Bombay la ilaha, bergemuruhlah suara itu semuanya itu lain suara kita. Itu suara asalnya daripada keagungan Allah. Keluarlah di lidah seluruh makhluk zikir itu. Itu makna untuk menyempurnakan tadi. Lalu kita sorangan pun sempurna, beserta orang banyak pun sempurna. Kada ada masalah lagi itu. Nah isinya itu aja. Kemudian kelebihan beserta orang banyak di situ lebih ada unsur yaitu meringankan diri kita. Tak orang uyuh sekali berzikir orang banyak, berapa orangnya itu jumlah kita berzikir. Di majelis ini misalnya 300 nih orangnya. Sekali julun baca la ilaha illallah, pian Bombay jadi 300 jumlahnya. Coba pun ulun 300 la ilaha illallah la ilaha bisa 5 menit, bisa 10 menit. Nah itu manfaat orang banyak. Nyaman dah. Nah tetapi kayak itu tadi sama-sama di waktu berzikir itu tujuannya adalah membersihkan hati. Bersih hati kita dan tujuannya dengan anugerah Allah melewati zikir. Ada boleh ada yang lain. Nah, di sini karena orangnya banyak, ada boleh ada masuk kata seperti waktu sendiri itu. Nah di sini akan ditutup ilmu nang tabari mina hauli quwah itu hanya di dalam sir. Ada boleh nyata kepada batang tubuh. Ya berzikir sabarataan sebagaimana awal seperti itulah akhir. La ilaha biar dari bawah berarti la-nya masuk dari ini kan sebenarnya diri kita di sini ada susunan dari orang belajar zikir itu belajar hati. Ada namanya hati, di bawah hati itu ada namanya nafsu, karena itu roh. Akal, hati, nafsu itu awal-awal yang dicipta Allah. Kalimah la seolah-olahnya tertulis di dalam rasa kita. Nah, kalimah itu tertulislah masuk illallah ke dalam hati Allahnya. La ilah, maka mempanahkan seluruh roh, akal, hati, illallah nafsu dihantamnya. Itu hanya nafsu itu aja. Sebenarnya Allah Ta'ala memberi anugerah awan kita. Apabila berbuat taat ibadah, ujar Allah Ta'ala nisbahkan kepada Allah. Itu seluruhnya adalah pertolongan perbuatan Allah. Tapi apabila berbuat yang salah, nisbahkan kepada dirimu. Maka disebutlah itu adalah nafsu. Artinya satu anugerah Allah kita ini untuk manusia. Tapi begitu di dalam taat ibadah manusia terhenti, kada ada lagi wujud manusianya, terganti dengan af'al Allah Ta'ala. Iya disebut nur Allah. Begitu manusia nih tak salah, tergantilah manusia itu kepada nang namanya nafsu. Nafsu itu nang berbuat salah, bukan si manusia. Kalau anugerah Allah Ta'ala, sehingga di mana di proses orang ada di proses kita. Karena nafsu itu wujud diri kita, majhar yang paling di bawah. Jika ibarat bahasa orang dahulu, kita pecah menjadi 4. Roh, akal, hati, nafsu 4, tapi rupanya sama, sikong aja. Nah, lalu di situ ada orang bertamu, kada sing sambayangan orang. Jasidin mana nang pada akan sampean kada sembahyang. Masuk ke kamar deh orangnya sembahyang. Masuk ke masjid sikong ada juga. Masuk sikongnya sembahyang di pohon pisang. Nah mana nang kada sembahyang. Sekalian kada sembahyang nafsu itu. Itu majhar nang bayang-bayang kada ada papanya. Tetapi Allah Ta'ala memberi anugerah untuk menisbahkan. Nah itu nang kada baik. Cuma rupanya mirip. Tetapi di waktu meninggal dunia buang itu kada ada wujudnya. Nang ini nang meninggal dunia ini wujud nang insanul kamil yang sempurna. Nah inilah baru disebut ngarannya taubatan nasuh.
Karena tidak ada seseorang itu begitu tuh bernafsu itu tidak akan berbuat maksiat lagi, tidak ada, mana ada, kecuali tidak ada nafsu baru kau ada berbuat maksiat. Selama ada nafsu pasti ada maksiatnya. Nafsu itu sudah jadi kata maksiat sudah. Karena Allah Ta'ala kan itu semuanya. Nahan nafsa anil hawa, kadang mengikuti hawa nafsu. Karena itu tuh. Ada yang zikir di sinilah lalu. Ada la ilah, ada dari ini baca 4 zikir. Ini la, karena 4 amalia. Bisa maknanya seperti martabat 4. La fa'ilun ilallah, la hayyun ilallah, la majudu ilallah. Itu bisa nang situ, tergantung kepada orangnya. Bisa istighfar ibtikar boleh aja. Ada nang kaya berhajat seluruhnya hanya kepada Allah. Nang kaya Allah, nang berhajat seluruhnya makhluk kepada Allah. Nah itu dijadikanlah menjadi zikir. Masuk ke dalam hati, lalu hati tergantilah hati itu dengan af'al Allah Ta'ala. Di badan kan awalnya terasa panas, permulaannya. Nah zikirnya itu menghasilkan panas dulu. Kenapa gerang? Karena kita, ini seberataan kita nih. Wariduha, kita akan melewat neraka. Kada langsung ke surga. Neraka dilalui, neraka itu panas dulu. Kekuatan ma'rifat kepada Allah memadamkan panasnya api neraka. Kekuatan iman dan padam api tergantilah dengan ketenangan jiwa, itulah mana surga. Dan kalau kita di sini juga dahulu belajar dengan baik sebaik-baiknya, tapi nah ini orangnya tetap memakai syariat, orangnya sembahyang, puasa, punya akhlak yang baik, punya apa semuanya, apa dia tersalah, astagfirullah, ya apa, alhamdulillah semuanya itu. Kalau bang sudah zikir kata dia kalau ada bersembahyang, nah itu kayak apa kisahnya? Zikir ini kan hanya sunnah untuk membersihi diri kita ini punya perjanjian kepada Allah. Ya Allah ulun agama Islam, pian Tuhan ulun Nabi Muhammad Rasul yang pian utus Rasul ulun punya agama Islam. Perjanjian disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu perjanjian kita. Maka selesaikan janji kepada Allah. Kalau orang Islam wajiblah salat 5 waktu. Karena menyelesaikan perjanjian itu. Di waktu beribadah itulah jangan ada mengaku kita. Itulah penyelesaian syahadah illallah. Di waktu kita beribadah jangan ada yang lain uswah kecuali Rasulullah. Itulah penyelesaian Muhammadur Rasulullah. Seluruh orang Islam kita bersaudara. Maknanya ada boleh berkelahi. Itu aja. Saling tolong menolong, saling selesaikan apa seluruhnya dengan baik. Karena tidak ada jalan selama di dunia ini pasti ada aja seluruhnya masalah itu, tapi bisa diselesaikan. Selesai saudara semuanya. Karena di situ siapa saudaramu seagama muslimin dan muslim itu bacanya itu. Nah bagaimana ini akhirnya kan bermanfaatlah kita di proses umpamanya juga pahala dihitung apa semuanya kita punya saudara banyak orang muslim, maka saudara kita bisa yashfa'u al-mu'min bisa yashfa'u li akhihil mu'min, saudaranya orang mu'min bisa memberi syafaat. Makin kita bisi 1.000 2.000 makin banyak nolongi. Pian jalan tapi banyak bisi kawal habisan duit kawal menolongi. Kan kayak itu nih, ada yang kawal, udah tinggalkan ranai, nah itu lain kawal, itu ngarannya mengkhianati kita. Dan jangan dikira kawal, ya bisa berkhianat, habisan. Kalau apa kawal tuh, orang sejalan, sejalan bakawal ngarannya, kada sejalan kada bakawal. Bahkan itu nih di dunia sampai ke dalam kubur sampai apa semuanya kayak itu. Ya akhibillah ngarannya itu saudaraan seagama. Mau lah pian aja masuk surga, nang lain kada.
Kan kada mau. Apabila kawan masuk surga, nang lain tertinggal, nang masuk surga, nulung nih, nang tertinggal. Karena kawan, nggak ada yang kawan. Yang masuk surga tahu lagi biar dari situ jadinya inya juga. Nah itu nggak ada yang kawan. Itu biasa aja, jika biasa kita berkenalan biasa. Waktu di dunia inilah jalan untuk berkawan. Jalan untuk agar supaya saling mengenal apa seluruhnya. Allah olah lalu berbeda apa seluruhnya. Unsurnya tidak ada lain agar supaya sabarataan bermanfaat. Nah ini apabila ini berjamaah orang banyak, zikirnya berumbai, apabila la juga la ilaha illallah. Bagaimana gerakan si imam, itulah diikuti oleh jamaahnya. Terus sampai tidak ada boleh perubahan. Nah, orang hadir terus pengontrolan, itulah yang disebut dengan syuhudul kasafil wahdat, yang banyak satu artinya sama semua anda. Ya bisa karena di tengah jalan lalu dia dua ikung belain, ukuriak dua ikung. Nah ini ada mengerti arti berjamaah. Sholli fardal isya'i Allah. Itu kata nang di belakang Allah. Ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah Allah. Kalau sebentar anda, kalau bertinggal aja seikung. Itu ngadanya kada berjamaah mubarakah. Nah zikir berjamaah seperti juga apabila la ilaha sama semuanya merata. Karena pagaran karena untuk menghasilkan keringanan tadi. Nah lalu suara kita didengar oleh kita, suara orang pun didengar oleh kita. Hanya yang didengar bukan suara kita lagi. Seluruhnya adalah suara mazhar keagungan Allah. Mazhar keagungan Allah Ta'ala. Mazhar itu kenyataan di kita. Kenyataan kebesaran-kebesaran Allah. Bukan Allah Ta'ala bersuara. Mana ada. Allah Ta'ala bersuara berhuruf nita. Itu lain. Itu mazharnya. Nah apabila ini seikung daripada nang 300 tadi. Lalu sampai di muka Allah Ta'ala. Nang 299 sampai yang dia. Nah ini. Karena seikung dipandang, nang lainnya sampai. Meninggal dunia ini, padahal kada tahun ini seikung tuh sampai. Nah ini kada ada masalah juga di dalam kubur. Karena nang dipandang Allah nang seikung. Itulah makna berjamaah. Kayak itu kalau tuh dalam hadis semuanya Allah Ta'ala melihat dulu ke imam. Yang dilihat Allah Ta'ala bukan bacaan imam hebat, bukan gagah imam ini kada. Hatinya. Di waktu salat itu hati imam itu siapa? Apakah hati imam itu sanubari hanya sebagai darah yang berbentuk bahasa sanubari atau hati imam nur Allah? Nah, pada nur Allah imam ini sudah kada ada lagi makna, kada ingat, kada ada lagi was-was ada. Nah, satu imam ini apabila makmumnya sabarataan melayang dah. Mana-mana ketahui lagi ya arahnya. Tapi yang satu orang imam tadi dipandang selesailah makmum sabarataan masuk di dalam sama dengan yang seikung itu. Sebaliknya imam tadi sekalinya kada tahu hanya hati sanubari darah itu aja. Isinya tuh badan isi darah aja kada belajar. Darah itu napanya kada belajar, angin napanya kada belajar juga, air napanya kada belajar juga. Tanah napanya kada belajar juga. Nah lalu berpikir kan mau berfungsi dia. Tatap hati sanubari nang sagumpal darahan itu kada belajar selesai. Pandang Allah Ta'ala si makmum. Misalnya ada makmum di ujung-ujung dia belajar selesai pelajarannya. Nah seluruhnya imamnya seluruh jamaah yang lain pun sama dengan yang saya. Kalau umat Rasulullah ini sikung aja. Yang lainnya itu sudah sama nilainya dengan yang seikung itu. Artinya diterima Allah Ta'ala, arti diterima itu sampai ke itu kalau itu. Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbarnya sampai ke Allah Ta'ala. Berdiri betulnya sampai kepada Allah. Fatihahnya sampai kepada Allah. Apabila sampai, biar ini bacaan pian ini sampai, mana piannya tertinggal. Kayak apa kisahnya belajar. Apabila ini suara kita, la ilaha illallah 7 lapis lagi, tak sampai ke hadrah Allah. Berarti badan ini akan hangus juga. Cuma badannya masih di dunia, rohaniahnya sudah di hadrah Allah.
Badannya keluyuran aja di sini, tapi orangnya diri orang sudah di atas Allah Ta'ala. Ya, cuma ini badan majhar daripada majhar keagungan Allah. Adalah tahu manusia, ada tahu inilah yang disebut sir-sir. Khafiyul khafi akhfa. Sebaik-baik zikir, zikir akhfa. Nah itu badan aja nang sini kecungungan ruhaniyahnya lain. Nah disitulah lalu bisa mengutalahan nih bahasa orang bisa kualat. Pian tak salah terlihat badan orang, orangnya lain. Orangnya sudah di hadrah situ. Badannya ininya kalau tahu kisahnya kadang itu. Tetapi itu tadi makna daripada berjamaah. Nah, itu orang maksud tadi satukanlah hati, satukanlah apa tujuannya seluruhnya sama awal seperti itu, akhir pun seperti itu. Jangan ada ini dan itu atau jangan ada. Sehingga bagi orang berzikir bahwa menghadirkan dalam hatinya mereka akan kebesaran. Kalau tak mazhar keagungan, kalau tak jangan memang zikir itunya. Zikir itu jalannya karena itu dari perintah Allah juga. Fazkurullah anta. Min syu'zika ayat sabal jalalillah ta'zim illa lam yaplih sahibu bi maqarijah. Setengah dari syarat orang berzikir bahwa menyertai akan dia besarkan bagi Allah Ta'ala. Ta'zim akan dia jika tiada demi itu tiada dapat kemenang oleh orang berzikir di dalam makam rijal tiada boleh naik ia atas martabat orang arifin. Apanya pian berzikir banyak nyaringan ada. 7 tahun, 10 tahun berzikiran aja. Sekalinya putarnya kemana? Ada apa manfaatnya? Hanya badannya sehat, karena bakal ingat. Itu jualannya payu. Kenapa kan? Karena kawal nukari. Kawal nama zikir, nama nukari. Payu aja itu, ada manfaat. Dan gitu orang kada, orang paling berapa hari aja berzikirnya itu. Sudah itu tapi indah, nah itu nang dicari itu. Atas bahasan saya dalam zikir yang abdal bagi murid itu zikir la ilaha illallah selama ia dalam hawa nafsu. Apabila fana ia dari nafsunya berzikir Allah terlebih manfaat baginya. Itu tergantung kepada si gurunya. La ilaha illallah zikir itu apabila awal tadi kemudian orang itu bina sudah punya akhlak baik cuma bisa pulang tak salah akhlak baik bisa. Nah itu terus saja zikir pindah kepada Allah dimatii hurufnya tuh boleh jadi hidup ya. Allah itu tergantung gurunya. Tapi biasanya itu kalimat Allah itu yang terbanyak. Mati hurufnya ada Allah. Nah itu tak dalam sudah, tapi sudah pandai orang tadi. Ya tingkatan kita manusia nang awam ini pertama nafsu amarah. Kita ini nafsu berbuat kemaksiatan. Karena maksiat itu nyaman dengan nafsu. Di diri kita sebelah nah, sehingga nah itu lalu zikir la ilaha illallah nafsunya itu bertambah lama lama-lama ini hilang sehingga kemaksiatan ada tapi nya kada tahu makna kata menyenghaja kada bising haja cuma bahasa orang tak lihat aja tak baca aja tak lihat tak dengar ada besi aja melihat mendengar membaca untuk ada antara lain nah itu disebut lawamah nafsu lawamah untuk menghapusnya dengan kalimat Allah nah ini pun perlu ada guru seluruhnya bahajat kita pada guru karena Quran pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Apakah sudah habis guru-guru kita yang ahli ini? Kada. Selama dunia ini masih ada, tetap ada. Karena kalimah dari hadis Rasulullah tidak terjadi hari kiamat. Til di bumi masih ada mayakul Allah. Orang mengata Allah, artinya ada ahli yang zikir itu. Cuma itulah rahasia Allah Ta'ala kita kada mengetahui rahasia Allah. Nah itu urusan Allah Ta'ala.
Ayah apa aja perguruan orangnya, tapi kada yakin. Karena kada yakinnya itu, kalau kada mau jadi. Sedang dah guru sekolahnya puluh-puluh tahun luar negeri, Yaman, Makkah, Madinah. Kita kada yakin, kada mau jadi. Itu kan kesalahan, kada yakin. Maginnya, guru na kita kampung. Nah, di Banjar sekolahnya, maginnya. Ini guru nang sudah. Nah, itu tergantung yakinnya. Orang dulu adalah besi guru-guru nang jauh kada. Guru nang parak-parak di higa rumah aja. Tapi meninggal dunia apa karamat karena yakin kepada guru. Keyakinan inilah yang menumbuhkan hasil. Kalau kada yakinnya kada berhasil. Orang padahkan orang sudah nang kayak ini jurang, nah itu banyak kunjungan nih menjual ini, kita kada yakin kada mau nggawi. Orang yakin gawi orang berujung juga. Kan kayak itu bukan tergantung guru itu harus kayak ini kayak kada. Tergantung yakin seseorang. Allah Ta'ala pun mengajarkan percontohan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yakin. Awal bertemu Nabi Musa kada yakin. Nang disuruh Allah Ta'ala paguruan. Karena orangnya bakal lubut. Sarung apa di batu berebah. Seorang matabatnya Rasul. Rasul Allah, kamu berbicara dengan Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, lebih hebat itu daripada kamu. Kamu alim, dia lebih alim. Nah, padahal orangnya, martabatnya kada Rasul. Tapi Nabi Musa, satu aja persat, jangan bertakun. Nah, disinilah percontohan orang menuntut ilmu. Nabi Musa bertakun aja. Kebanyakan bertakun, lalu hilang. Karena dia bertakun pasti ragu, kan kayak itu. Orang kada ragu, kada bertakun. Maka itu kalau bacaan, biar apa aja biar kita bertakun. Cak berjalan ke Banjar, sampaikah? Itu rasa kada sampai. Padahal sudah di Banjar, cari Banjar masih jadi model juga. Cak keberadaan naik Banjar itu. Pengenannya kan kada yakin ngalih. Orang bari mulai di untainya anda ke Banjar sampai di Pak Anam nang Banjar, nang kayak apa? Oh iya, padahal Pak Anam tuh sudah Banjar. Cuma mencari masih Sidin. Nah, Sidin kada mengerti, kira Sidin Banjar, nang kayak apa? Banjar Masin. Sekalinya Banjar Masin itu nama aja, sama aja. Padahal nang tanah wan air aja juga. Bahasanya sama aja, bahasa orang Banjar juga. Anto Zikir sir terlebih abdal bagi orang arifin, yakni orang telah sampai ma'rifah putus sampai ilmu yakin, ilmu laduni, daripada tiga hati mereka bahwa sekalian kalauan mereka dalam zikrullah. Inilah kata ulama, idza Allah Ta'ala kalla lisanu, apabila mengenal seorang kan Allah maka dengan mengenal yang putus saja kalau lidahnya. Nah ini makna daripada apabila sudah itu kan ada lagi cerita zikir bacaannya. Awalnya la ilaha illallah Allahu awalnya itu kan ada lagi. Napa seluruhnya jadi zikir. Tetapi nah itu orang yang sudah diberi Allah Ta'ala diberi. Kada mahandaki kalau nggak diberi. Qutbulang Sayyid Syekh Muhammad bin Sayyid Syekh Abdul Qadir Asal Madani ya. Madul Arifin aping jaulan. Baru mula para idan wal arifin memikirkan Allah dengan hati mereka, mandang mereka akan nyata tajalli Allah dalam hati mereka. Anda semata ingat hati mereka akan Allah Ta'ala. Dari karena inilah kata saya bahasan saya. Tetapi daripada akan mazhar keagungan, itu ya sebenarnya itu isi. Alhamdulillah bahasa iman wal iqan. Bangunan dari kandil berbahasa kami melihat kepada Allah penglihatan iman dan yakin. Mengkayakan akan kami oleh itu dari dalil dan burhan. Itu apa berdalil lagi? Kalau orang berdalil tanda belum yakin. Kan enggak itu. Kalau udah yakin apain dalil? Kalau memang air, ya dilihat air apa soalnya air apain berdalil lagi? Dalil air ada untuk apa? Karena sudah jelas seperti itulah orang juga mengenal Allah. Awalnya berdalil adanya Allah Ta'ala, dalilnya semesta alam. Apain lagi berdalil semestanya sudah cungkung. Cukup dipandang. Memang Allah Ta'ala dia akan kayak itu aja. Dikira apain? Itu pemulaan lah, belajar. Itu.
Kami ini dia oleh ahli tasmaka syuhud yang melihat Allah dengan mata hati ini. Penglihatan yang layak bagi Allah. Tidak seperti suatu yang baru ini. Tapi tetap Allah Ta'ala maha suci. La sakamiti syai' wa sami'ul basir. Allah Ta'ala itu tiada seumpamanya sesuatu. Amat dengar lagi ya, amat melihat. Bila tokoh hidayah. Itu alang-alang bacaannya. Jadi maha bisakan. Fasuni bi'adai zikir. Tidak ada orang berzikir.